Kamu juga Naja, kamu mau akademis tapi kamu nggak akademis dalam diskusi. Kamu nggak bisa diam. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Yesus datang sini bukan berpromosi bahwa dia Allah. Karena kalau dia berpromosi dia Allah, itu kan jadi tidak terjadi apa tujuan dia. Promosi itu, ya yang namanya promosi, contoh saya punya buku. Ya, saya punya buku nih, mau jual buku, maka saya mempromosikan ini buku saya ini, wow isinya mantap. Nah, seperti itu ya. Itu namanya promosi. Nah, Yesus bilang, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Allah. Weh, berarti dia mempromosikan dirinya kalau dialah Allah yang turun ke dunia. Kata Pak Yones, mana dia tidak pernah promosi, bukan untuk mempromosikan dirinya loh. Dia berkali-kali promosi. Kemudian dia juga mengatakan Pak Yones bahwa kehidupan yang kekal adalah mengakui dia sang Tuhan yang beneran, yaitu Allah, dan dia adalah utusannya. Dia promosi kalau dia ini utusan Allah. Dikabulkan oleh Tuhan. Dia akan minta keselamatan tuh. Bahkan ketika keringatnya menetes-netes, dia meminta bantuan kepada malaikat. Bayangkan, membantu dirinya sendiri aja dia tidak bisa loh. Ketika di Lukas tertulis bahwa dia merasa takut sampai keringatnya menetes-netes bagaikan darah ke bumi. Lalu dia meminta pertolongan malaikat, akhirnya malaikat datang kepada dia dan memberikan dia kekuatan. Bayangkan, Yesus membutuhkan kekuatan. Padahal di dalam dirinya, di dalam kemanusiaannya, itu ada sisi ketuhanannya. Apakah sisi ketuhannya lagi off? Atau lagi gak mau membantu dia? Tapi giliran dia mau menghidupkan orang mati, bisa. Giliran menyembuhkan penyakit, bisa. Tapi kenapa di setiap dia mendapatkan masalah, sisi ketuhanan ini tidak muncul? Berarti tidak selalu on. Ada masa-masa ketuhanannya ini di dalam kemanusiaannya itu off, tidak berfungsi. Nah, ini kalau dia menyelamatkan dirinya sendiri tidak bisa, lalu apalagi ketika dia menyerahkan salib itu kepada Simon, ini tertulis di dalam Injil Basilides, ya. Kemudian detik ketika dia mau disalib lalu dia berteriak, ya, berteriak dengan sangat keras. Eloi, Eloi, lama sabachthani, ilahi, ilahi, lima taroktani, ya Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu menunjukkan bahwa dia menyelamatkan dirinya gak bisa, Pak Alek. Tidak hanya kasus tersebut ya, di kasus yang lain, mengenai pohon ara contohnya. Pohon ara memang bukan waktunya berbuah, gara-gara dia lapar, akhirnya dia kutuk pohon ara. Apakah dia tidak bisa mengatakan pohon ara, berbuahlah atas namaku? Ternyata tidak seperti itu, Pak Lek. Dia malah mengutuk pohon ara yang tidak bersalah. Yang saat itu memang bukan waktunya musim buah, tapi karena Yesus lapar, melihat pohon ara tidak berbuah, malah dikutuk. Seharusnya ketika ada sisi ketuhanan dalam kemanusiaannya, dia tinggal mengatakan bahwa berbuahlah wahai pohon atas nama diriku. Selesai. Kan begitu. Kok ribet banget? Sisi ketuhanan ini kadang off, kadang on. Tapi banyakan off-nya. Karena berkali-kali Yesus mendapatkan masalah sisi ketuhanan. Ya, tidak nolong gitu loh. Kira-kira gimana Pak Alek? Paham kan apa yang saya utarakan ini? Lanjutkan aja Pak Ustadz kalau masih ada. Saya tunggu. Nanti sekalian jadi saya rangkum. Ini Pak Alek, kan sering kan teman-teman Kristen mengatakan, loh ini kan sisi kemanusiaannya. Loh ini kan sisi ketuhanannya. Dibedakan sama teman-teman Kristen. Giliran dia mati, oh kemanusiaannya mati. Giliran kemanusiaannya itu bangkit, oh ini sisi ketuhanannya. Memang ada masa-masa sisi ketuhanan ini aktif, ada masa-masa sisi ketuhanan ini non-aktif, tidak aktif atau off. Nah, aktifnya ini kapan sebenarnya? Mungkin ada jadwal ya, ketika mungkin dia pengen pamer bisa menghidupkan orang mati, dia bisa menghidupkan. Kemudian dia ingin pamer menyembuhkan
menyembuhkan penyakit, aktif. Tapi di sisi pamer-pamer yang lain seharusnya dia keren untuk bisa menghadapi itu, dia tidak bisa. Contoh, dikejar hansip Romawi. Bayangkan, dia yang bisa menghidupkan orang mati malah kena kejar hansip Romawi gitu loh. Lalu teman Kristen mengatakan ini sisi kemanusiaannya. Nah, kenapa sisi kemanusiaan itu selalu menjadi kambing hitam ketika padahal di dalam dirinya ada sisi ketuhanannya yang dia bisa mengaktifkan itu kapan saja? Paham kan Pak Alek ya? Iya, lanjut aja Pak Ustadz, lanjut aja. Kalau udah cukup nanti saya yang ganti Udah. bicara. Silahkan, lanjut aja kalau Saya masih ada. sudah cukup, monggo ditanggapi. Oke, terima kasih. Bahwa tadi Pak Ustadz menjelaskan 5 atau 6 ayat tentang sisi kemanusiaannya. Saya mau jelasin di sini ya. Benar. Bukan cuma 6, bahkan lebih dari 50 ayat Injil itu yang menjelaskan Yesus ketika dia menjadi manusia. Si Logos Firman menjadi manusia untuk satu misi penebusan bagi yang percaya kepada dia. Itu dulu yang pertama. Lalu tentang yang kedua, bagaimana Yesus on off keilahian ini. Ini pernah menjadi satu pertanyaan besar bagi saya. Mohon izin teman-teman, sekali lagi, pertanyaan Bapak Ustadz itu adalah pertanyaan saya dulu 30 tahun yang lalu. Izin, saya hanya untuk memastikan saja, saya bukan mau curhat. Itulah Alek, bahkan lebih keras lagi di dalam mempertanyakan kebenaran Yesus. Nah, benar kan? Ya, Pak Alek kan oke. jujur kan? Tadi nggak mau ngaku. Pak Alek lu Muslim kan? Itulah bohong. Bukan. Loh, saya percaya. Bohong kan? Nah itulah Sampai Pak Alek ini nih. kok Tadi kan maksa loh. Pak Alek Loh, katakan loh, Pak loh. Alek lu Muslim pindah ke agama. Jadi itu pertanyaan Pak Alek kepada orang Kristen dulu. Kenapa? Pak Alek Tidak. sampaikan nggak jujur. Jen, Jangan gitulah. Enggak, tadi gini, Geng. Pak Alek, Anda tadi narasi terjawab. Anda, Tunggu. narasi Anda, itu bentar, sedikit. Narasi Anda, kejujuran adalah sebuah kebenaran dan kebenaran itu adalah sebuah kejujuran. Ya, Jadi pegang kata-kata tersebut. ya, benar. 30 tahun yang Bentar, lalu bentar. Pak Alek itu adalah seorang Muslim dan sekarang Pak Alek menjadi murtadin. Jujur aja lah. Loh. Ini framing. Saya tidak Nggak menyatakan, framing, loh. Bas. Pertanyaan Saya nih- Pak Alek itu kepada siapa ditujukan? Pak Ustadz ini coba dijelasin dari Loh, tadi enggak, jujur, saya saya- kejawen. Kejawen? saudaraku. Emang Saya ada Islam kejawen? Islam kejawen Saya ada? tidak. Piye sih sampean? Enggak aja. Aduh, saya Alek, kejawen. nggak boleh gitu, jujur lah. Jujur aja lah. Udah tua masa nggak jujur Mulai ini. Enggak, tadi dia bilang dia itu dari ini Kristen. Nah, sekarang Pak Alek, narasi Pak Alek, kejujuran adalah sebuah kebenaran dan kebenaran adalah sebuah kejujuran. Ya, Nah, jujur aja Pak Alek. saya tidak pernah menyatakan bahwa saya dulu Kristen kawan. Saya kejawen, tuh titik, udah. Mana ada Islam kejawen? Mana ada Islam kejawen? Loh, saya apa yang bilang saya Islam? Kejawen itu agama rupanya. Agama kejawen. Kawan-kawan ini. Berawal dari Islam. Aduh Pak Alek, kita sudah pernah jumpa di roomnya Wan Nabi Pak Alek. Pak Alek sudah mengaku bahwa saya dulu Pak Alek Islam, Muslim. Nggak apa-apa, jujur aja. Ya udahlah, udah Jujur aja. cukup. Kalau yang begini berarti udah nggak nyambung karena saya Nah, sudah kan itulah. dimanapun saya jujur, saya kejawen. Nah, kejawen itu Pak diinterpretasikan. Alek, aku sadis udah ini loh. Pas aku mau tidur tadi udah tersadar tiba-tiba Pak Alek, inilah perkataanku yang selalu kupertanyakan kepada mereka. Langsung tersentak aku, terbangun. Yo, macam terkejut aku. Wah, betul berarti Pak Alek. Langsung udah melayang-layang aku tadi mau tidur, udah melayang-layang. Tiba-tiba Pak Alek mengatakan itu. Cukup. Jangan mendramatisir lah. Ini nggak boleh. Lah, Mama. Nggak bagus. Saya paham yang begini. Saya paham, Pak. Saya paham. Sekali lagi saya menjelaskan bahwa saya tidak pernah mengklaim saya Muslim. Wong saya Muslim itu harus sholat, harus mengaji dan lain sebagainya. Saya tidak. Saya dulu semadi. Saya dulu mencari kebenaran dengan semadi.
Udah cukup ya, saya nggak mau mempromosikan lebih lanjut, clear ya. Tetapi memang banyak teman-teman tipe mal, enggak Pak Alek ini Islam kejawen. Ya terserah lu lah ngomongnya apa. Kalau saya sih tidak Ya, berani. fokus pertanyaan Titik saya ya. barusan Pak Cukup Alek. ya. Fokus Ya ini pertanyaan gara-gara saya barusan. dikacaukan sama si ini apa namanya yang udah mau tidur. Anda. Dah, lu sudah jelaskan, Pak. Dia fokus Pak, Pan aja, dia fokus, cuman dia lagi menjelaskan di awal dulu. Sabar Udah. aja, kita diskusi, sabar aja, dengarkan Clear Pak. ya, clear Belajar ya. mendengarkan. Iya, Clear lanjut, enggak apa-apa. Teman-teman Clear ya. kan cuma ingin memastikan aja. Lanjut. Clear, udah clear, saya jujur. Oke, jadi lupa atau tadi sampai di mana nanti? Oke, jadi lupa kan? Oke. Bahwa kami ini ya, saya meyakini tentang Yesus itu Tuhan, itu adalah pribadi saya. Oke, sampai di mana tadi? Oh, di salib ya, tentang tulisan-tulisan Injil yang menjelaskan tentang posisi Yesus on off. Lo benar, bukan on off. Bagaimana tidak? Bukan seperti itu. Memang dia membuktikan bahwa dia memang demikian. Ya, dia menjelma menjadi manusia, sang firman itu. Ya, saya tidak pandai ya mengambil kata-kata yang baik, yang pandai lah, yang secara akademis. Lalu tentang ini pertanyaan yang bagus. Saya pernah bertanya kepada seorang orang Kristen ya, banyak sekali orang Kristen yang saya tanya. Iya, muter-muter jawabannya. Dulu ya, saya masih kejawen dulu. Ya karena memang saya nggak tahu gitu loh. Saya kejar terus itu. Lah, lalu pertanyaan saya begini, teman-teman, yang saya masih ingat. Anggaplah Yesus itu penuh kuasa ya, bisa memberi makan 5.000 orang, bisa membangkitkan orang mati. Sekarang Pak Pendeta, saya mau tanya ya, atau Pak itulah pemuka agama, kenapa Yesus minta tolong ini dan lain sebagainya. Pertanyaan sekarang, dengan segala kesaktiannya dia bisa saja, karena di firman juga dijelaskan bahwa apakah kalian kira aku tidak bisa mendatangkan malaikat? Bahasanya kan begitu. Tapi biarlah semua terjadi atas kehendak Bapa. Itu kalimatnya itu. Lalu pertanyaan saya, bagaimana nih kalau ceritanya skenarionya tidak demikian? Yesus bisa turun dari salib karena orang-orang Romawi Ini panjang kali Bang apa Alek. Ini saya bingung Pak ini. tadi Yang di bawah, yang dinyimak di bawah juga bingung. Pak Alek ini lagi memframing, lagi bercurhat. Pertanyaan Bang Ustadz Wafi jelas, padat, singkat dan tegas. Pak Alek menggiring-giring arah ke sini-sini, ke sini, ke sana, ke sini. Jadi kami yang di bawah bingung mau jawaban apa di Pak Alek ini. Kita diskusi di sini bukan bukan berkhotbah. Pak Alek jawab pertanyaan Pak Ustadz Mafi. Kelas, jadi kami yang di bawah yang mendengar juga bisa memahami. Gitu loh. Oke, baik. Oke, saya minta maaf ya, saya nggak pandai kan. Maka saya kenapa kok agak muter, karena saya menjaga betul perasaan teman-teman. Itu titik ya, jangan ditawar lagi. Ya. Oke, bentar. Ya, kalau di Bentar, teman. sini jawabannya tegas, singkat. Jangan dibelokkan seakan-akan Pak Alek mau ke Jakarta tapi ke Amerika dulu, muter dulu ke seluruh bumi. Habis itu baru sampai Jakarta. Oke, Ya, lanjut, contoh Pak Alek. dong kalau kayak kita. Itulah kami yang di bawah yang mendengarnya ngantuk Pak Alek. Oke, lanjut. Oke. Bahwa saya ditanya apa sih kuasa Tuhan Yesus bagi Pak Alek? Bagi saya satu, ya, dia mengubah hidup saya. Udah. Dia mengubah hidup saya menjadi orang yang sampah, ya. Orang yang Pak Alek, pertanyaan Ustadz Wafi sesuai yang ada di Bible, bukan nih Pak Alek dari tadi sudah saya bilang. Jangan berdasarkan keimanan Pak Alek, berdasarkan data dalil yang ada di dalam kitab suci Pak Alek. Itu yang diminta di sini, bukan berdasarkan curhatan Pak Alek. Oke, kalau gitu saya mesti siapin ini nih pertanyaan-pertanyaan dulu ya, yang tadi lalu saya mencari jawabannya. Hanya itu mungkin yang bisa saya jelasin di sini karena saya bukan Mungkin seorang ini akademik Pak Alek ya, ya. Injil Ini juga. ada Pak Jones juga. Pak Jones ini Kristen kah? Iya, saya Kristen. Ya, Nah, coba dibantu bisa Pak Jones jelaskan boleh. kepada saya, Pak Jones. Jadi begini, Pak Jones. Kalau kita, ya saya disclaimer dulu. Kalau kita
sebagai umat Islam meyakini setiap nabi atau rasul yang diutus oleh Allah, mereka akan memiliki kehebatan masing-masing. Amrun khariqun lil adah. Itu namanya mukjizat ya, sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Biasanya orang kalau dibakar itu jadi abu, Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa. Biasanya orang gak bisa menghidupkan orang mati, Nabi Isa bisa. Bukan hanya Nabi Isa ya, di dalam Al-Quran tertulis 2 nabi yang bisa menghidupkan lagi, itu Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim ini lebih keren, karena burung yang dibunuh oleh Nabi Ibrahim, kepalanya itu ditaruh di selatan, kemudian sayapnya ditaruh di timur jauh, kemudian dipisah-pisah, lalu jadi satu lagi begitu. Nah itu lebih keren Nabi Ibrahim. Kemudian yang seharusnya tidak bisa membelah lautan, Nabi Musa bisa. Tetapi karena itu mukjizat, jadi aktifnya mukjizat itu, kehebatan itu akan aktif terserah Allah ketika Allah ingin menyelamatkan para rasulnya. Oleh karena itu secara tegas di dalam surah Al-A'raf ayat 188, ketika Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakan Muhammad bahwa diri kamu itu tidak bisa memiliki diri kamu sendiri. Maksudnya tidak bisa langsung mengeluarkan mukjizat seenaknya, gak bisa. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyassu. Andaikan Nabi Muhammad ini bisa melakukan hal-hal gaib yang mukjizat barusan, maka Nabi Muhammad akan memperbanyak kebaikan dan akan menolak keburukan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tapi apalah daya, Nabi Muhammad hanya penyampai kabar gembira dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi setiap nabi yang Allah utus itu memiliki mukjizat, tapi sesuai kehendak Allah kapan aktifnya mukjizat tersebut. Sekarang saya tanya kepada Pak Jones, ketika Nabi Isa, jangan Nabi Isa lah ya, Yesus dalam pemahaman Pak Jones itu Tuhan. Kenapa dia itu tidak bisa mengaktifkan kapan saja sisi ketuhanan dalam kemanusiaannya itu? Dia kan manusia nih, kemanusiaannya. Tapi kan di dalam dirinya juga ada firman, ada sisi ketuhanan. Kenapa dia itu tidak bisa menggunakan sisi mukjizat itu kapan dia mau? Monggo dijawab Pak Jones. Oke, terima kasih. Ya, begini ya. Pertama, kita memang kenapa Kristen, umat Kristen ya, memahami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Allah itu sendiri. Nah, ini harus dipahami karena dialah yang diutus oleh Allah. Jadi ini bukan dari dunia dia dari surga langsung. Ya. Jadi kita harus pahami dia bukan dari dunia. Ini Allah itu sendiri yang turun ke dunia. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Ya, jadi contoh ya, saya kasih ayatnya ya, Yohanes 3 ayat 16. Di situ jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia, bukan Israel ini, pegang baik-baik ya. Bukan Yahudi ini, tapi dia muncul dari bangsa Yahudi, betul. Nah, karena itu harus ada satu bangsa yang dia lewat triggernya kan. Itu logik ya. Nah, jadi dia mengasihi dunia ini, dia mengutus anaknya yang tunggal. Nah, inilah Yesus. Ya, berarti apa yang keluar dari Allah itu adalah Allah. Nah, dan sudah disampaikan juga di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kan sudah inline dengan Yohanes 3 tadi. Sudah sama penjelasan itu, sudah satu hal yang absolut. Begitu ya. Nah, jadi begitu ketika dia menjadi manusia, nah ini satu proses bagaimana Allah yang datang itu. Jadi kamu jangan berpikir utusan biasa ini bukan utusan kayak nabi yang lain-lain, Musa segala sekalipun bahkan. Bukan, ini bukan itu. Ini Allah sendiri yang turun ke dalam dunia. Nah, kalau kenapa dia turun, kamu bisa bertanya nanti berikutnya. Ya, jadi Allah itu sendiri yang turun ke dunia ini. Dan dia menjadi Yesus. Dan kenapa dia
dia selalu kelihatannya bagi teman-teman di luar kekristenan tidak memahami Yesus ini melihatnya kayak on off gitu ya, kekuasaannya tidak, padahal karena dia juga memang mengosongkan diri. Kalau dia turun utuh sebagai Allah sepenuhnya, itu tidak bisa. Di ayat kami juga sudah disampaikan, di Raja-Raja sampaikan. Oke Bang Yones, oke, udah paham. Bentar, Blender. Sedikit ya Ustadz ya, sedikit menanggapin. Tadi Belum terjawab aku menanggapin perkataan Bang Jones bahwasanya Yesus ini bukan seperti nabi-nabi biasa, bukan sembarang dan dia bukan utusan. Oke? Iya. Terujuk ya. Enggak, dia utusan betul, utusan Iya, betul, tapi bukan dia, utusan seperti oke. nabi yang kamu, bahkan nabi baik. yang di kamu juga Oke, sama, baik, bukan. baik. Udah. Itu tadi bukan seperti nabi-nabi yang lain, oke? Nah, Ya. di saat itu ketika Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad ditanya tentang hari kiamat, wahai Nabi, coba kau jelaskan, wahai Muhammad, coba kau jelaskan tentang kiamat. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat ada pada Allah. Itu kata Nabi Muhammad, oke? Di Matius 24:36, Yesus juga ditanya. Orang-orang bertanya kepada Yesus, wahai Yesus, coba kau jelaskan tentang hari kiamat. Apa jawabannya? Tentang hari saat itu tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Sama jawaban Nabi Muhammad dengan Yesus nih. Sama-sama Nabi. Ayo kena. Mana Tuhan nggak tahu hari kiamat? Nang dong, nang dong, dong, deng. Ayo mana? Coba. Ya, Mana? nanti gue lempar panci lo, Blender ya. Lempar panci ntar lo ya, hati-hati, diam Mana? Blender. Udah, Nah, gue jawab coba. ya. Dia bingung nih si Blender, dilempar panci aja sekalian. Lah enggak, ini ya. Ku Blender. tanggapin, dia bukan Nabi ya. Udah, gue mau jawab, gue mau jelasin, udah lu mute dulu, gue jelasin. Nah, makanya tadi sebenarnya gue mau sampai ke situ, tapi nggak apa-apa lah. Lu pertegas pertanyaan itu ya. Makanya saya bilang tadi, ini tapi dia datang ke dunia ini dia tidak akan bisa mengumbar seluruhnya bahwa dia Allah. Setelah benar-benar nanti akan jadi kacau dalam proses dia, pengajaran dia dan program dia untuk jalan ke dunia ini. Apa tujuannya dia ke dunia ini, jadi bisa kacau balau kalau dia berpromosi bahwa dia Allah. Itu loh satu hal. Jadi teman-teman harus logik di sini, lihat. Kenapa dia tidak bisa jawab itu? Karena dia sebagai anak manusia. Rusak Anda Nah, kamu kalau harus mau membahas cek kelojikan seperti itu, Pak Jones. di dalam ayatnya. Putus-putus Jelas Pak di situ Jones. dibilang, Pak Jones. ya, yang mengerti paham itu ya diam dulu lah. Putus-putus Jangan sinyal. potong-potong. Putus-putus sinyal Anda merah. Sinyal saya. Signal Anda merah tadi. Sinyal Anda Ya, merah. signal. Ya nggak apa-apa, udah Ya, bagus kan teman-teman, Datuk, izin udah bagus dulu. kan. Udah saya izin, udah Pak Jones sudah masuk, ya kan? Teman-teman saya tak kabur dulu ya, saya ada acara. Saya minta maaf, mau persiapan ini, ya, mau ibadah. Oh ya, terima kasih Pak ya teman-teman. Alek. Ya, Pak Shalom, Pak Alek. Ustadz, Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Oke Pak Alek, tetap Selamat semangat ya Pak Alek ya. Kemana Pak Alex? Siap. Ya. Kemana? Mau Ada acara persiapan, mau Blender. Aku masih bersuara sih, kita terus pergi Pak Alex. Kemana? Enggak ada acara dia mau Oke, ke gereja. Blender, terima kasih ya. Oke, terima kasih, Pak oke, Alek. Tuhan memberkati semuanya. Blender banyak minta panci Pak Alek, kasih aja. Ya, jadi gini. Mau pulang ya ke rumah Bapak. Oh ya. Ya jadi gini ya. Makanya Allah itu tidak berpromosi. Makanya waktu di Filipi 2 ayat 6-7 itu disampaikan dia mengosongkan diri. Ini loh konfigurasi ayat ini yang kalian harus paham tentang bagaimana Allah itu turun dan merendahkan diri sampai mati di tiang salib. Di kayu salib itu dia mati. Di situ dituliskan di Filipi 2. Ya karena memang Allah ini bukan berpromosi. Kalau berpromosi nggak bakal bisa disalib nanti dia. Karena itu jelas Allah yang turun kok. Dia bisa hidup sampai sekarang kita ada. Nah, Masalah. tapi masalahnya ini kan bukan tujuan dia. Satu lagi Bang Alek. Bang John, Bang John, sebelum dia Ya. sama lain, saya sebagai moderator lainnya ini. Jadi bukan Ketika on-off, Yesus netek sama Maria, ini ada dalam Bible Anda. Apakah yang menetek itu kemanusiaan atau ada ketuhanan, ataukah ketuhanan dan kemanusiaan ikut bareng-bareng netek? Silakan Bang Alek. ini itu kan hal yang normal, manusiawi. Allah itu mengerti bagaimana ciptaan dia tahu. Pertanyaan, berarti Yesus ciptaan.
Bukan. Kamu terlalu rendah cara berpikirnya. Ini level Di pemikiran dalam kamu, saya Lukas sudah bantah. 11:27 di situ dikatakan. Nah, pertanyaan saya gini Bang Alek. Apakah ketika Yesus netek, Yesus itu sebagai manusia, sebagai Allah, atau Yang nggak kedua-duanya ikut di-mute dulu. menetek? Yang nggak komentar di mute dulu, saya akan jawab. Yang nggak komentar di mute dulu. Siapa nih yang nggak? Ya siapa nih? Ini Agape soalnya juga buka, saya nggak tahu siapa yang ngomong. Ya Agape saya sebut dulu. Agape saya sebut dulu ya. Oke. Sebut dulu. Di mute Ya, dulu, oke, Agape di mute oke, dulu. oke. Ya. Penginjil TikTok di mute dulu. Iya. Penginjil apa nih TikTok? Penginjil Ya. di mute dulu biar tahu kita sampai ngomong. Saya satu sebelum lanjut ya. Apakah ketika Yesus disusui oleh Maria, Yesus kan netek nih. Pertanyaan saya, saat Yesus disusui oleh Maria, yang disusui itu kemanusiaan, B kealahan, C kealahan dan kemanusiaan. Silakan Pak Alek. Ya, begini. Ini ya Pak Datuk ya, ini satu pertanyaan dengan pola pikir yang receh menurut saya. Saya punya data Pak Alek. Iya betul, datanya betul. Saya nggak salahkan data Anda. Tetapi pemikiran iman kamu receh kalau kamu didasarkan cuma itu pertanyaannya. Ya, Enggak, karena itu jelas kan sebagai dia- manusia biasa, Bukan, sebagai itu manusia. receh kamu. Pemikiran kamu tuh sangat receh, benar. Bukan receh, ini ada datanya dalam Bible. Receh, Makanya kita itu urusan ketika kamu lah, bukan receh, itu urusan kamu. Saya menilai pemikiran kamu tuh receh. Karena apa? Terserah. Hal-hal yang nggak genah, yang itu Ya, suatu hal yang terserah. manusiawi. Nah, karena ada Tanyakan. tertulis dalam Bible Anda, berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan susu yang menyusui engkau. Ada dalam Bible Anda, dalam Lukas 2:11 ayat 27. Nah, makanya sebagai seorang yang berakal saya nanya, kan Bang Alek tadi bilang Yesus itu adalah Allah yang turun jadi manusia. Yesus itu 100% Allah. Makanya saya nanya, ketika Yesus disusui oleh Maria, apakah yang disusui itu adalah A, manusia, B, Allah, C, kedua-duanya? Silakan Pak Alek. Saya Pak Jones, Pak Datuk. Pak Jones, silakan Pak Jones. Kamu, telinga kamu, hati kamu, otak kamu dipakai benar-benar di dalam diskusi ini, ya. Nah, itu kamu dengar baik ya. Pak Datuk. Enggak, saya Kamu nggak gitu. menyerang pribadi Pak Alek. Pak Jones, saya nggak menyerang pribadi. Nggak Pak menyerang Agape pribadi. nih ya, Pak Agape dari tadi. Bentar Bang Jones. Agape, selamat siang Pak Agape. Pak Agape Kristen ya? Ini Agape. Islam. Enggak, itu Kristen. Pak Agape. Kristen Bapak. Kristen. Pak Pendeta nih, Pak Pendeta. Pak Pendeta Agape. Ya, Pak Agape. Selamat Halo. siang. Selamat siang Pak. Udah nggak apa-apa. Nanti saya jawab dulu aja nanti biar Pak Agape. Enggak, nanya. dari tadi diam aja. Maksudnya kita pastikan dulu Pak Iya, Agape nggak Kristen, apa-apa. Pak. Kristen Pak. Mungkin teman-teman apa ya biar tidak bingung apa namanya aja ya. Selesaikan satu pertanyaan dulu lalu pertanyaan yang lain seperti itu. Maksudnya saya belum dapat ini dari jawaban pertanyaan saya. pertanyaan Datuk itu gampang, walaupun memang dikatakan. Agape aja. Kita usahakan aja ke Pak Agape. Pak Agape ini kebetulan Pak Pendeta Pak Agape ya? Iya juga. Ah iya. Silakan aja. Jangan ke Pak Jones. Kita udah tahu kan. Silakan. Usahakan aja ke Pak Agape. Silakan lanjut. Ya coba gini teman-teman jangan dianu ya dengan ditindihi pertanyaan lain dulu ya. Biar Di saya dalam ruangan paham jawabannya saling kemana nanti. Oke, silakan Ustadz Wafi. Ya. Kasih aku Pak Jones dulu, nggak boleh kita merendahkan satu dengan yang lain. Selagi ada Pak Enggak Jones. apa-apa. Gini aja, Pak. Saya Ya. masih apa ya? Saya ingin benar-benar mencari kebenaran ini, gini loh. Makanya kan kenapa teman-teman Kristen itu suka masuk di room saya? Karena memang, aduh, diam dulu lah Pak. Gantian ngomong itu Pak. Ya. Ya, jadi gini, kenapa teman-teman Kristen itu suka masuk di room saya? Saya tuh tidak pernah menghujat gitu loh. Saya tuh tidak pernah menghujat. Saya memang mencari sisi keilmiahan dalam jawaban itu. Jadi begini, sudah disepakati oleh semua orang Kristen bahwa Yesus ini memiliki dua sisi. Ada sisi kemanusiaan, ada sisi ketuhanan. Nah, jawaban Pak Jones justru menjatuhkan pemikiran teman-teman Kristen. Maksudnya begini, Pak Jones tadi mengatakan, kenapa Yesus selalu tidak mampu menyelesaikan masalah dalam berbagai hal?
Karena memang dia itu ingin merendahkan dirinya. Tidak ingin berpromosi bahwa dia itu Tuhan. Dia itu ingin merendahkan dirinya. Tetapi di sisi lain dia melakukan mukjizat. Katanya merendahkan diri, tapi di sisi lain dia menghidupkan orang mati. Katanya merendahkan diri, di sisi lain dia bisa ngasih makan orang banyak. Tetapi di sisi lain juga dia tidak mampu menyelesaikan banyak masalah, sehingga pemikiran saya begini, Yesus ini tidak bisa mengatur sisi ketuhanannya itu. Berarti sisi ketuhanan yang ada pada diri Yesus itu diatur oleh Sang Pencipta, oleh Sang Pengutusnya, bukan dirinya sendiri. Berarti kalau seperti itu, Yesus ini adalah utusan saja. Karena dia tidak bisa mengatur apa yang dia inginkan dari sisi ketuhanan yang ada pada dirinya. Yang mengatur ada berarti. Kalau yang mengatur ada, apa bedanya dengan Musa? Di sisi lain, Musa itu ya juga lemah, tapi di sisi lain dia bisa membelah lautan. Apa bedanya berarti kalau dengan yang lain? Coba dijawab, Pak. Oh ya, saya jawab. Bentar, Pak, karena saya yang dituduh, sebentar Pak Agape ya, saya nanti Bapak tambahkan saja ya. Karena saya yang dituduh, ini kayaknya ngawur cara narasi awarnya. Saya dibilang Yesus tidak mampu. Ini kan ngaco, saya nggak pernah ngomong itu. Tapi di framing itu pendapat saya, padahal tidak. Sebentar Pak Agape, saya jawab dulu. Jadi saya tidak pernah bilang Yesus tidak mampu. Karena dia Allah, pasti mampu. Cuman masalahnya, dia sedang turun ke dunia dan melakukan sesuatu tujuan. Yang tujuan ilahi. Itu yang harus kalian mengerti. Saya tidak bilang dia tidak mampu loh. Cuman saya bilang tadi dia punya tujuan. Dan situ sudah dicatatkan di Filipi 2. Bahwa dia mengosongkan diri dan merendahkan diri. Perasaan Bahkan saya sampai bilang begitu loh. Saya cuma bilang. Tadi kamu bilang begitu. Kamu bilang Jones ini jadi bertolak belakang loh. Karena dia bilang kemampuan Yesus. Tidak ada kemampuan Yesus begitu. Kamu bilang begitu soalnya. Saya bilang coba buka Anda rekamannya. ini merendahkan diri. Ya memang itu ayatnya begitu. Memang ayatnya begitu. Filipi 2 ayat 6-7. Iya. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Memang begitu. Saya tidak mengarang. Usah teriak-teriak Jonas. Memang begitu ayatnya bunyi. Gini aja, Dia Pak merendahkan Jones. diri bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, Bunyi gini ayatnya aja, begitu. Pak Jones. Pak Jones, ada nggak data bahwa dia itu sebenarnya mampu, tapi dia tidak mau melakukan karena Tidak begitu, bukan Ada nggak begitu. datanya? Makanya saya bilang makanya begini, kamu juga Naja, kamu mau akademis tapi kamu nggak akademis dalam diskusi. Kamu nggak bisa diam. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Yesus datang sini bukan berpromosi bahwa dia Allah. Karena kalau dia berpromosi dia Allah, itu kan jadi tidak terjadi apa tujuan dia. Dia harus mencurahkan darahnya itu di Yohanes Matius 13 itu bukan promosi. Itu perjanjian baru. Ya, Yohanes Kenapa? 13 itu bukan promosi Yohanes dia. 13. Tidak, sama sekali tidak. Cuman kan orang bertanya dan membenarkan dia. Itu satu klaim, Nah, membenarkan. itu promosi Sama bukan? ketika dia disalibkan. Bukan promosi, Terus tapi kan ketika dia dia sudah menyatakan. mengatakan, Tapi kan barang apa yang siapa percaya? yang ingin Termasuk melihat kayak kamu Allah. tidak percaya. Nah, Yesus kan pernah bilang begini, kalau ingin melihat Allah, barang siapa yang melihat diriku, berarti dia telah melihat Allah. Itu promosi nggak dia? Dengar baik-baik. Kamu ngerti kata promosi tidak? Enggak dengan padam. Dia mengatakan orang yang melihat aku, berarti dia telah melihat Ini, Allah. Pak Gapi, Dia sebentar. promosi. Ini orang nggak ini Pak Gapi, harus taktis. Cara menjawabnya harus taktis sama dia. Tidak melihat itu berpromosi Pak, tetapi dia menerangkan, dia konteksnya di situ. Dia lihat Promosi konteksnya, dia itu tidak apa sih berpromosi. maksudnya? Di situ dia Promosi konteks itu dia apa sih menjelaskan. maksudnya? Itu Filipus kan bertanya. Nah, ya Coba. Promosi versi Anda itu apa sih? Ya, apa promosi Nah versi itu, Anda? ya menurut kamu apa? Menurut kamu apa? Coba saya tanya kamu. Menurut saya Menurut kamu apa? begini, bagi saya begini, kan Anda tidak bisa jawab nih ya, makanya diserahkan ke saya. Oke, gini. Kok nggak bisa jawab? Saya bilang tadi kan mendeklarasi dirinya tanpa ada pertanyaan. Dia mendeklarasi sendiri, jadi itu datang daripada dirinya sendiri. Itu namanya Kalau yang promosi berpromosi. itu bagaimana berarti yang benar? Nah, coba menurut kamu jangan bilang nggak Nah, jawab. Anda bisa Jawab kamu, jawab, kan? promosi apa? Kamu Oke, jawab Pak. apa? Kamu cuma framing aja, kamu Naja. Jonas, oke, bahaya kamu. Gini. Jonas. Apa Saya jawabannya Direm coba? dikit nadamu. Ini dia ngawur Direm narasinya. dikit nadamu. Diam dulu. Jangan marah-marah. Bukan, Iya, dia direm dikit bukan nadamu. marah-marah. Jaga Dia framing, perkataanmu. cara ngomong dia framingnya Direm ngawur. dikit nadamu. Dia bilang gua nggak ada jawaban. Gua udah jawab tadi. Ya, Direm gini, dikit gini. suaramu. Ngaco ini orang. Direm dikit suaramu Jonas. jangan Karena di Pak situ. Jones, ya Enggak, karena gua. Pak Jones Gua tidak jawab udah mampu bener kok. menjelaskan promosi, Nah, maka lihat. saya jelaskan ya. Nah, Gini, lihat.
Gue udah jawab tadi, nggak mampu Dengerin apa, dulu. kamu yang Ini ngaco. saya jelaskan dulu, kan sampai nggak mampu menjelaskan promosi itu apa gitu. Saya jawab dulu. Jadi Pak Jones sudah menyerah teman-teman ya, sudah menyerah. Dia menyerahkan ke saya karena takut kalau dia jawab nanti langsung saya hantam dengan ayat yang banyak gitu. Ngaco lu, Jadi, ngaco framing Tunggu aja. dulu Pak Jones, tunggu dulu santai. Jones santai Pak Di Jones. sini ngobrol santai. Iya, kita santai Ini Pak Jones, online. santai. Iya, masa sebatas gitu, diskusinya Jones. online? Diskusi kita ini online, masa sakit hatinya offline gimana sih? Gini loh. Ngaco. Ya. Offline sama. Dengarkan Iya, dulu iya, Pak iya. Jones. Ini kalau saya panggil Yesus turun gimana nanti? Ya, gini. Promosi itu, ya yang namanya promosi, contoh saya punya buku. Ya, saya punya buku nih, mau jual buku. Maka saya mempromosikan ini, buku saya ini, wow isinya mantap. Nah, seperti itu ya. Itu namanya promosi. Nah, Yesus bilang, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Allah. Weh, berarti dia mempromosikan dirinya kalau dialah Allah yang turun ke dunia. Kata Pak Jones, mana dia tidak pernah promosi, dia bukan untuk mempromosikan dirinya loh, dia berkali-kali promosi. Kemudian dia juga mengatakan Pak Jones bahwa kehidupan yang kekal adalah mengakui dia sang Tuhan yang beneran, yaitu Allah, dan dia adalah utusannya. Dia promosi kalau dia ini utusan Allah. Dan aku bukan datang dari dunia ini, tapi melainkan aku datang dari sorga. Loh, promosi lagi dia. Sering Yesus itu promosi Pak Jones, sering. Cuma promosinya agak laku-laku. Buktinya dia tetap dikejar sama si Romawi. Takut dia itu. Katanya utusan dari Tuhan, katanya di dalam dirinya ada Tuhan. Tetapi dikejar si Romawi kabur. Katanya di dalam dirinya itu ada ketuhanan. Lihat pohon ara gak berbuah, dia mengutuk. Bukan malah, seharusnya kan kalau dia ada sisi ketuhanan, ya Tuhan, tumbuhkanlah buah Oke, ini. saya Kan jelaskan. Kamu cuma saya gampang. tanyakan promosi, kamu jawab kemana-mana. Segera waktu saya Iya, kamu pakai. begitu. Ya, Aja lanjut. ngawur. Promosi mana kamu nggak ngerti, itu promosi sederhana yang kamu jelaskan. Itu saya sudah jelaskan tadi. Itu yang dikeluarkan dari dirinya mendeklarasi sesuatu. Tetapi itu Yesus promosi tidak akan pernah namanya. begitu. Udahlah, kamu tuh Najah. Kamu sosokan di room kamu ya. Coba. Sosokan kamu. Coba. Makanya Coba gaya yang diskusi promosi ini. itu yang benar yang bagaimana? Sosokan Bang banget Jones, gaya santai, Bang diskusinya. Jones. Enggak, Datuk. Dia sosokan, Datuk. Enggak. Dia bilang Enggak ada. Kita enggak ada sosokan. menyerang pribadi. Udah, Datuk, gua Kita udah di tahu, sini udah, tidak tidak ada menyerang Dia nyerang pribadi. gua, Di sini tidak ada menyerang pribadi ya. Di sini kita diskusi secara santai, tidak pakai dalil, bukan ke tantrum di sini. Bukan tantrum di sini. Ustadz Najah telah membuktikan dengan dalil-dalil. Jadi kalau Pak Jones bantah dengan dalil, bukan tantrum di sini Pak Jones. Lanjut Ustadz Najah. Loh, enggak apa-apa Pak Dato. Ini kan contoh agama kasih. Kita lihat aja bicaranya. Iya siap. Ya. Siap. Mau Nah, kabur kan? dia. Agama kasih kabur. Kabur. Itulah dia. agama kasih. Ditanyain data malah kabur. Dari awal kan saya sudah mewanti-wanti kalau Jonas ini barbar mulutnya ini. Gak mau kalah. Dari awal aku tak Perempuan aja pernah kalah mulutnya sama dia. percaya kata-katamu. Iya, dari awal itu barbar mulutnya itu. Ya silakan Pak Agape. Pak Agape bisa ditanggapin Pak Agape. Agape. Tunggu dulu, bentar. Ini satu slot buat Oten ya. Satu slot buat Oten. Kalau ada Oten yang di bawah silakan naik. Lanjut, Pak Ustadz tanya, Pak Gape. Izin. Tadi Kak Madina kan ingin berdiskusi sama pendeta. Kalau memang ada, Kak Madina bersedia tidak ini pendeta Agape? Tadi katanya kan ingin berdiskusi gitu. Oke, betul. Tadi kan udah pesan. Madinah, ini ada pendeta Agape. Walaupun memang saling merendahkan, saling tidak memahami. Coba Pak Agape, jawab Pak Agape. Pertanyaan saya itu kenapa Yesus tidak bisa menguasai dan mengatur sisi ketuhanan di dalam dirinya? Kenapa? Tentang on off itu kan, tadi saya mengikuti kebetulan. On off itu sebenarnya bahasa framingan Pak. Maksudnya bahasa yang lebih ilmiah itu dia tidak bisa mengatur
ketuhanan yang ada pada dirinya sesuai yang dia mau. Kenapa tuh? Kenapa gitu loh? Itu memang saya melihat ada satu konklusi yang memang menjadi satu Grand Master Plan ya. Itu rencana besar dari kerajaan yang kerajaan Theos, kerajaan Elohim ini. Itu memang dia harus, karena kekristenan dia tidak bisa melihat Allah. Jadi Allah harus menjadi manusia, dan tujuan daripada Allah menjadi manusia itu di dalam Yesus itu menyelamatkan manusia dari dosa. Dan bagaimana dia menyelamatkan? Dia harus mati nanti. Makanya ada framing on off itu. Kemudian disampaikan tadi kenosis tentang pengosongan diri. Jadi tidak semua keperkasaan Allah saya pinjam kalau memang biar nggak tersinggung itu, walaupun sudah ada di kitab suci kami. Jadi Allah itu tidak selalu dia menunjukkan keperkasaannya sebagai Allah di dalam Yesus, ya kan? Tapi dia juga kadang menjadi manusia yang lemah seperti yang sudah dicontohkan, benar itu yang dipakai kata Hansip Romawi ya kan, itu tentara Romawi lah. Jadi ada saatnya dia tonjolkan atau disebut bahasa, saya setuju aja promosi atau sinonim dengan memperkenalkan kealahannya dalam keperkasaannya. Dia berjalan di atas air, dia mengubah air biasa menjadi anggur, banyak mujizat kan. Nah, itu hal-hal itu adalah perbuatan dia sebagai Allah. Tapi sebagai manusia, saya juga dengar tadi Pak Jones itu tersinggung. Saya nggak jadi masalah Maria menetek dia, karena dia manusia, itu kan. Diterima aja, dia proses alamiah kok, natural. Jadi di saat itu kemanusiaannya, ketika dia lapar dia makan, ya kan, dia letih mungkin karena sebagai manusianya dia tidak tahu ketika malaikat pun tidak tahu ketika nanti Allah datang pada kali yang kedua, padahal dia kan yang datang pada kali yang kedua sebelum. Itu yang kami imani. Dia akan datang sebagai hakim yang adil kan. Kayaknya di Islam juga ada itu. Ya. Pertanyaan saya belum disentuh. Maksudnya gini Pak Agape, saya tahu ya di keimanan Kristen itu Yesus itu kadang lemah, kadang beliau itu menampakkan kehebatannya. Lalu kan apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain? Terkadang bisa membelah lautan, terkadang bisa melakukan mujizat-mujizat. Elia bisa naik ke surga. Itu hanya beberapa saat saja, di beberapa kejadian saja. Itu kan gak ada bedanya gitu loh. Untuk meyakinkan orang di luar Kristen bahwa di dalam Yesus itu ada sisi ketuhanan berbeda dengan di luar diri Yesus, seperti Musa, Elia, dan lain sebagainya, yang sama-sama hanya melakukan mukjizat atau kehebatan di beberapa saat, di beberapa kejadian. Apa bedanya kan gitu? Yang saya tekankan itu begini, kenapa Yesus tidak bisa mengatur sisi ketuhanan yang di dalam dirinya? Kalau seperti itu kan dia sedang diberikan kekuatan, ada sang pemberinya. Berarti dia itu bukan siapa-siapa. Sama dengan yang lain berarti. Gitu loh, Pak Agape. Enggak. Dia lebih dari nabi dalam pemahaman Kristen. Lebih daripada nabi. Saya simpulkan bahwa air hidupnya juga kan dia bangkit dari kematian. Dan dia naik ke sorga. Nggak gampang. Jadi jangan anggap dia mati itu sebagai satu kekalahan. Itu yang saya bilang the Grand Master of Plan Allah. Dari awalnya dia harus mati.
mati itu memang mati itu untuk menebus, darah itu harus tercurah, dan darah itu yang menebus, mengampuni dosa. Karena pengampunan itu kalau ada penumpahan darah. Dulu orang-orang Israel itu kan darah binatang. Ketika imam besar masuk di ruang Maha Kudus, memercikan darah di atas tutupan grafirat, ada peti perjanjian itu, ada tongkat Harun, ada mana, satu bokor mana di dalam, kemudian ada Torat Musa, 2 loh batu itu, tutupan grafirat yang terbuat dari emas itu, ada percikan darah, dan bukan sekedar percikan, harus Tuhan turun juga dengan kemuliaannya. Artinya ada pengesahan legalitas Tuhan dalam setiap 1 tahun 1 kali, maka dosa waktu itu orang Israel diampuni. Nah, ketika masuk dalam perjanjian baru, pemahaman darah Yesus yang dia mati, ya, yang dilihat orang itu kalah, padahal itu kan kemenangan. Dia mati itu satu kemenangan. Darah itu mengampuni dosa manusia.